Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Al-Syekh Tajuddin Nu'man Ibn Ibrahim Ibn Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 61. Masih membahas tentang masalah mulai mengaji, urutan, ukuran dan urutannya. Nah, pada pertemuan yang lalu seorang santri itu dianjurkan untuk mudzakarah, munadharah, mutarahah, atau juga istilah pondoknya mutalaah, yaitu saling mudzakarah, berdiskusi, munadharah, saling mengutarakan pendapat. Itu bagus seperti itu. Jadi belajar, setelah belajar dengan guru, santri itu dianjurkan lagi belajar dengan sesama. Arti sesama itu ya tadi mudzakarah, munadharah, mutalaah, mutarahah. Kurang lebih aja artinya saling berdiskusi, saling membahas sesuatu. Bukan debat, nggak boleh debat. Mujadalah nggak boleh. Kalau mujadalah itu berdebat. Kalau mudzakarah bagus, saling mengingatkan, saling berdiskusi. Munadharah, saling bertukar pendapat. Tapi kalau mujadalah itu nggak boleh. Seorang santri nggak boleh mujadalah. La ilaha illallah. Perhatikan ini, kalau mujadalah itu berdebat gimana? Apakah bagus atau tidak? Kita lihat. Fa in kanat niyatuhu minal mubahasati ilzamal khasmi wa qahrahu la yahillu dzalika wa innama yahillu dzalika liidharil haqqi wat tamwihu wal hilatu la tajuzu fiha illa idza kana al khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Jika tujuan diadakannya diskusi tersebut untuk saling mengalahkan hujah temannya, maka itu tidak halal. Artinya tidak boleh. Jadi kalau orang berdebat itu nggak boleh. Kalau mudzakarah, bertukar pendapat, bertukar pandangan, itu boleh diskusi. Tapi kalau berdebat nggak boleh.
Nah, jadi niatnya apa kalau mau mau diskusi itu? Jadi dianjurkan santri itu kalau habis belajar dengan guru kumpul, buka kitab yang dipelajarin tadi, kita bahas sama-sama. Begitu sebenarnya santri. Jangan habis belajar dengan guru tutup kitabnya, nggak lagi dibuka-buka. Nggak boleh seperti itu. Tapi dibuka, dibaca per kelompok, per halaqah, membahas masalah itu. Cuman ingat, jangan saling bermujadalah, berdebat. Jangan saling mengalahkan. Karena kalau seandainya orang berdebat itu tujuannya nanti ya paling-paling saling mengalahkan. Nanti kalau sudah ada yang kalah, yang menang merasa bangga, itu kalah sama aku kemarin debat. Nah, nggak boleh. Yang kalah debat dendam, nggak boleh seperti itu. Makanya katanya Syekh Zarnuzi, la yahillu dzalika, tidak boleh, tidak halal. Lanjut ya, diskusi itu halal. Ini boleh nih ya. Kalau tujuannya untuk mencari kebenaran. Sedangkan mengaburkan persoalan atau jawaban atau memberi tanggapan dengan cara yang tidak semestinya juga tidak halal. Artinya tidak boleh ngasih pendapat tapi dengan cara merendahkan, nggak boleh. Semuanya itu tidak boleh, kecuali jika orang yang bertanya itu mempersulit, bermaksud mempersulit, tidak mencari kebenaran. Nah, jadi ada nanti ya, kamu nanti kalau kamu jadi guru, jadi kiai nanti, itu nanti kamu di hadapan di masyarakat, nanti ada orang tuh yang bertanya itu ngetes kamu. Ada orang yang bertanya untuk ngetes kamu. Lihatin aja nanti kamu seperti itu nanti. Kalau kamu memang menjadi ulama. Ada tuh yang ngetes. Orang bertanya itu bagus. Orang bertanya itu bagus, tetapi orang yang bertanya itu ada beberapa tujuan. Satu, orang bertanya karena nggak tahu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa guru hukumnya ini? Ada apa Pak Kiai hukumnya ini? Dia bertanya memang tidak tahu. Maka ini baik. Kalau dia tidak bertanya berbahaya. Ada kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Kalau ada orang bertanya karena kepingin tahu, dia tidak tahu lalu bertanya supaya ingin tahu, bagus. Yang kedua, ada orang bertanya itu karena untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Ada umpama lagi belajar dengan guru. Seorang santri bertanya, guru bertanya, ya kata guru, apa hukumnya ini? Padahal dia tahu jawabannya. Cuman dia bertanya itu untuk berbagi ilmu kepada yang lain. Seperti malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Jibril tahu jawabannya. Jibril bertanya, Nabi menjawab, lalu Jibril mengatakan, benar ya Rasul. Sampai selesai semuanya, lalu Nabi bertanya, apakah kalian tahu wahai para sahabat siapa yang tadi datang? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya saja yang maha tahu. Wa Jibril, itu yang datang tadi kata Nabi adalah Jibril. Apa ujung-ujungnya? Yu'allimu dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian.
Artinya Jibril bertanya tadi kepada Nabi bukan apa-apa, tapi karena ingin berbagi ilmu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Yang ketiga, perhatikan semuanya. Ada orang yang bertanya itu untuk ngetes. Ngetesnya ada dua. Satu, orang yang bertanya mengetes untuk menaikkan derajat orang yang ditanya. Itu boleh. Contoh, seorang guru bertanya kepada murid, makanya ada ujian, ada ulangan, ada imtihan. Apa guru nggak tahu jawabannya? Tahu, tapi kenapa guru memberikan soal? Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat sang murid. Bertanya seperti itu bagus atau tidak? Bagus, tapi seorang guru yang bertanya. Nah, kemudian ada lagi orang bertanya mengetes, tapi ngetesnya untuk menjatuhkan. Ini yang ujung-ujungnya berdebat. Nanti kamu hadapi tuh orang-orang seperti itu tuh nanti. Apa hukumnya ini? Padahal dia tahu jawabannya. Dijawab sama kita. Kalau kita bisa jawab, hebat kamu katanya dia. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, ternyata cemen kamu ini. Cemen. Kamu nggak bisa apa-apa ternyata. Itu tuh. Atau dijawab juga sama orang yang ditanya ini, cuma jawabannya tidak sesuai dengan pendapat apa yang ada di orang yang bertanya tadi. Nanti kamu banyak terdapat itu. Ada bertanya, apa ini Pak Ustadz hukumnya ini? Dijawab sama Pak Ustadz, ternyata jawaban Pak Ustadz ini tidak sama dengan jawaban orang yang bertanya. Bisa jadi Ustadz ini jawabannya benar karena menurut Al-Quran dan hadis. Yang ini yang bertanya ini mengada-ngada. Ilmu mengada-ngada. Udah cocok, habis udah ketemu. Maka orang yang bertanya seperti ini untuk mengetes, hukumnya adalah tidak baik, haram seperti itu. Ujung-ujungnya nanti berdebat, berkelahi dan seterusnya. Paham kira-kira? Coba kamu lihat di pesantren-pesantren yang di Jawa itu, mereka kalau malam itu ada bahsul masail. Mereka diskusi membahas satu masalah. Terkadang guru yang ngasih soal, kata guru nih. Nah itu, makanya guru itu harus memang pintar. Arti guru itu pintar itu maksudnya dia bagaimana meningkatkan kecerdasan sang murid. Kata guru, ini bab ini ya, tolong dibahas nih. Kalian kerja kelompok, nih bahas ini. Apa masalah ini? Di mana dalilnya? Jadi murid tadi itu ketika selesai belajar dengan gurunya pulang ke kamar, istirahat sebentar, nanti setelah itu kumpul mereka membahas. Besok ini tadi soal dari guru nih kita bahas nih. Jadi santri itu ada kegiatan, itu yang disebut tadi itu yang bahsul masail, munadharah, mudzakarah, mutalahah, mutarahah, sama semuanya itu kurang lebih artinya. Nah begitu seorang guru. Tapi kalau guru cuma ngajar, wallahu a'lam bishawab, selesai dah. Tidak ada guru ngasih soal, jar orang kita bahari apa ya? PR, tidak ada untuk membahas masalah. Itu tidak sempurna cara belajar. Paham kira-kira? Kalau yang seperti itu bukan belajar namanya. Itu namanya kalau di orang kita namanya apa? Nyebutnya itu para ulama rohah. Tahu rohah? Cuman ngaji duduk begitu rohah. Ya rohah tadi. Rohah itu biasanya dipakai kalimat asal istilah katanya rohah itu istirahat. Itu biasanya kada ada diadakan rohah itu biasanya habis asar, karena waktu asar itu biasanya orang banyak istirahat. Capek kerja, capek ini, baru ada rohah tadi. Dengarkan guru baca kitab, habis itu pulang sudah. Itu namanya rohah. Pengajian umum saja, ceramah biasa. Tapi kalau orang yang belajar, nah, gurunya harus aktif. Kasih soal, nih kata guru kita harus belajar, kerjakan soal.
Lihat saja di pesantren-pesantren itu begitu, belajar nahwu sharaf, kata guru, nih, i'rabkan ini. Dhahaba Umaru ila suqi liyashtariya ar-ruzza. Artikan itu kata guru, kemudian i'rab. Besok kumpul soalnya, besok kumpul soal dan jawabannya. Dhahaba Umaru, telah pergi si Umar, ila suqi, ke pasar, liyashtariya, untuk membeli ar-ruzza, beli beras, atau liyashtariyal khubza, beli roti. I'rab. Jadi ada PR. Pulang santrinya, ini kumpul apa ya tadi ya? Nah itu namanya tadi itu yang di taklim muta'alim ini, munadharah, mudzakarah, begitu guru. Tapi kalau habis belajar, wallahu a'lam bishawab, selesai, muridnya nggak ada yang dikerjakan setelah pelajaran, nah itu bukan belajar namanya, itu namanya rahah tadi. Seperti Abu Yanina, rahah namanya. Ini pun juga Abu Yana juga rahah, Abu Yana kasih tugas, ayo tulis ini, tulis, siapa yang lulus naik kitab, begitu kan Abu Yana kan? Nah ingatin tuh, seperti itu tuh caranya. Jadi antara guru dengan murid itu saling interaktifnya jalan. Apalagi guru, muridnya mau tidur, mau bicara, mau apa, masa bodoh gurunya. La ilaha illallah, ini guru ndak aktif seperti ini. Makanya Abu itu cari guru di sini nih ya, suruh pengajar nih. Bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Mendidik itu yang berat. Bukan hanya muallim, tapi juga murabbi. Kalau cuma ngajar, habis ngajar pulang ke rumah tidur apa sebanyak, besok ngajar lagi. Setelah ngajar nggak tahu santrinya mau ngapain, mau apa, masa bodoh. Nah, itu Abuya nggak cocok seperti itu. Harus semuanya berusaha untuk supaya lebih maju lagi. Nah jadi kalau ada orang yang bertanya untuk berdebat, baik tinggalkan ya. Mempersulit pertanyaan ini itu sudah tidak mencari kebenaran, maka tinggalkan itu bukan bertanya namanya orang tadi. Lanjut ya. Wa kana Muhammadu ibnu Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkalu walam yahdurhu al-jawabu yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Perhatikan nanti ini ya, bagus-bagus nih. Wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradit tikrari. Perhatikan ini ya, bahasanya bagus ini. Li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Wa qila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Lakin idza kana ma'a munsifin salimin tabi'i. Perhatikan ini. Muhammad bin Yahya jika menghadapi pertanyaan yang rumit, ini Muhammad bin Yahya ini seorang ulama ya. Jika ada orang yang bertanya, permasalahannya sulit dan belum bisa menjawab, beliau berkata kepada si penanya,
Apa yang Anda tanyakan itu perlu dijawab. Tapi karena saya belum bisa menjawab, maka akan saya pikir dulu. Nah itu ingatin ya. Nih Muhammad bin Yahya. Nanti kamu ditanya orang jadi kiai, jadi ustadz. Pak Ustadz, apa hukumnya ini? Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan asal-asal jawab. Maaf ya, saya nggak tahu jawabannya, tapi saya akan berusaha mencari tahu. Tunggu dulu, ini pertanyaan sebagai PR saya. Sebagai PR saya. Nanti insya Allah saya kabarin ke pengajian, waktu pengajian yang berikutnya. Jangan sok tahu. Pak Ustadz, apa hukumnya nih? Oh, itu hukumnya. Menurut saya, itu banyak di luar tuh. Menurut saya, kacau sudah begitu. Nggak boleh. Nggak tahu hukumnya, cuman dia seakan-akan tahu. Menurut saya itu hukumnya. Nah itu. Hati-hati tengku mengada-ngada hukum itu. Ini masa-masa kamu nih yang jalan 3-4 tahun tuh, itu nanti ada tuh yang mengada-ngada itu ilmu tuh. Abu ini pengalaman sudah ada di waktu masanya itu nanti jalan 3 tahun 4 tahun tuh. Dia mengada-ngada ilmu tuh mau ulah-ulah seorang. Ngarang kitab, sok ingin ngarang kitab lah, sok inilah itu. Ada itu nanti masanya itu. Tapi salah. Hati-hati itu. Masuk setan di situ nanti, tersalah nanti. Hati-hati ya. Kalau kamu ditanya orang, jangan menurut saya. Jangan. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Saya nggak tahu Pak. Tapi saya nanti cari tahu dulu ya. Ini PR buat saya. Mudah-mudahan nanti akan datang saya akan bisa jawab. Selesai. Al-Imam Malik pernah ditanya, kalau nggak salah pernah 30 pertanyaan ditanya sama orang. Orang bertanya, Imam Malik kan orang alim nih, gurunya Imam Syafi'i. 30 pertanyaan atau 60 pertanyaan tuh, semua ditanya. Tapi kata Imam Malik, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, enggak tahu. Cuman satu aja yang dari pertanyaan 30 sampai 60, cuman satu yang dijawab, yang lainnya enggak tahu kata Imam Malik, enggak tahu. Apakah terhina kalau kita bilang enggak tahu? Enggak. Saya enggak tahu, Pak. Maaf ya, selesai. Nah ingatin tuh, jangan sosokan menjawab nanti. Menurut saya, ini menurut saya loh Bu ya. Jangan. Ingatin. Nah kenapa kata Syekh Muhammad bin Yahya? Nanti dulu ya, saya cari tahu dulu. Nah coba, apa alasannya? Kita lanjutkan. Sebab di atas orang yang pandai masih ada orang yang lebih pandai lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Surah Yusuf. Di atas orang yang punya ilmu, di atas orang yang alim masih ada yang lebih alim lagi. Kata orang kalau pepatah zaman dulu, di atas langit masih ada. Jadi tidak terhina kalau kita bilang saya tidak tahu Pak, mohon maaf ya, sudah selesai. Jangan sok-sokan menurut saya. Paham kira-kira? Belajar dengan cara diskusi dan dialog itu lebih efektif daripada belajar sendiri. Sebab di dalam diskusi kita dituntut untuk berpikir dan belajar lebih maksimal. Ada yang berkata bahwa diskusi sesaat itu lebih baik daripada belajar sebulan. Sesaat itu sejam bahasa kitanya. Asal diskusi tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiatnya. Nah, itu tuh. Ini kamu menghafal Quran nih, hafal Quran. Lalu kamu hafal Quran, langsung kamu setor sama guru.
Tapi yang satu menghafal Quran, sebelum dia setor dengan guru, dia setor sama teman dulu. Coba Bang jagakan dulu punyaku ini, nah. Jagakan dulu punyaku dulu. Nah, baca, kata teman yang nolong ini, baca dulu dia. Kata temannya salah. Ulangin lagi. Yang begini nih, yang tadi kita bilang diskusi, munadharah, mutala'ah, mutarahah. Ini lebih baik caranya dengan teman dulu daripada langsung menghafal, langsung setor sama guru. Nggak baik itu. Itu yang Abu Ya suruh, kata Abu Ya, tanya sama teman, mana kelompoknya? Kamu baca barang-barang dulu. Ini kamu nih, Abu Ya tingkatkan lagi, baca barang, juz amma, surat sejadah, rame-rame bacanya. Membaca rame-rame itu lebih baik daripada kamu baca sendiri. Baca ini rame-rame, belajar rame-rame, pakai suara, jangan ngobrol, jangan tidur. Tapi baca, mulutnya komat kamit pakai suara, ikutin. Itu lebih baik, lebih melekat di otak kamu daripada kamu baca sendiri. Ingatin. Nah, lebih melekat. Diskusi itu penting, batang barang. Kata pepatah orang Arab, al-barakah bil jamaah. Keberkahan itu adalah dengan cara bersama-sama. Kalau orang zaman dulu pepatahnya apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, rame-rame itu kuat, lebih kuat bacaannya. Tapi kata Syekh Zarnusi apa ya? Kalau sama-sama mudzakarah mutarahah tadi sama orang yang benar, sama orang yang baik tabiatnya. Tapi kalau baca bareng rame-rame tapi caranya salah, ya Yasin Quran lagi, benar kamu yang lain kacau juga. Nah, ini kamu nih dituntut. Suruh yang mimpin salah-salah bacanya, habis yang lain ikut-ikutan salah. Jadi kalau mau diskusi rame-rame, ya itu sama yang ahli, sama yang baik. Fahim toh? Ala kulli hal. Wallahu a'lam.